Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 82 sampai 88. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Shin yang mencoba menyerang Satoda Sensei untuk mengakses database. Satoda Sensei bertanya-tanya apakah dia harus menanggapi masalah ini dengan lebih serius. Saat Satoda Sensei beranjak pergi dan memperlihatkan punggungnya, Shin dan Akira mau menyerangnya lagi. Namun, Natsuki mencegah Shin dengan menjulurkan kakinya sehingga Shin pun terjatuh. Natsuki mengatakan bahwa menyerang Satoda Sensei secara langsung adalah tindakan yang bodoh. Natsuki menjelaskan, ketika Satoda Sensei masih muda, dia dikenal sebagai ahli seni bela diri Aikido. Saat menjalankan misinya, Satoda Sensei selalu kembali tanpa memperoleh satu luka pun. Aikido adalah seni bela diri yang berfokus pada menangkis serangan lawan. Sebelumnya, Aikido dianggap sebagai bela diri yang tidak cocok untuk menjalankan tugas pembunuhan. Tapi, semenjak Satoda Sensei muncul, Aikido menjadi hal fundamental yang perlu dikuasai pembunuh bayaran. Lantas, Shin pikir dia bisa mengalahkannya dengan menyerang secara langsung. Shin pun tersinggung mendengarnya, lalu dia bertanya kepada Natsuki, kenapa Natsuki memutuskan untuk membantu mereka? Lalu, apa maksudnya bahwa situasi telah berubah? Natsuki mengatakan bahwa dia menerima telepon dari Mafuyu. Tapi, Mafuyu sama sekali tidak mengatakan apapun. Natsuki juga mendengar suara antek-antek Slur dalam panggilan tersebut. Beralih pada Mafuyu dan Toramaru yang masih ditawan di tempat persembunyian Slur. Mafuyu yang baru terbangun dari tidurnya mengatakan bahwa dia merasa buruk karena ketiduran tanpa sempat mandi terlebih dahulu, membuat Toramaru menertawakannya. Kemudian, Toramaru memberitahu Mafuyu bahwa si pria bertopeng rusa kutub telah mengobati luka Mafuyu. Toramaru heran dengan perlakuan mereka karena selain mengobati luka, mereka juga memberi mereka makanan. Mereka bahkan tidak menyita senjata milik keduanya. Toramaru pun mengajak Mafuyu untuk pergi dari tempat itu. Ketika mereka mulai berjalan dan mengamati ruangan yang kotor, Toramaru lantas tersandung oleh Gaku yang sedang tertidur. Untung saja Gaku tidak terbangun sehingga mereka masih melanjutkan pelariannya. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara dari dalam ruangan. Saat keduanya mengintip, terlihat Slur yang sedang tertunduk sembari memegangi kepalanya dan terus bergumam tidak jelas. Sayangnya, beberapa saat kemudian mereka pun ditangkap oleh Kashima. Mereka mencoba lari dan tentu saja Kashima tidak diam saja. Kashima langsung menyerang mereka, tapi tiba-tiba Mafuyu berhenti bergerak karena dia menginjak seekor kecoa. Mafuyu merasa sangat jijik setelah menginjak kecoa sampai meminta agar dirinya dibunuh. Namun, reaksi mengejutkan datang dari Kashima yang sangat panik melihat kecoa dan berusaha melindunginya. Meski ukurannya kecil, tapi kecoa itu tetaplah makhluk yang bernyawa. Jika berniat membunuhnya, tunjukkanlah rasa kasihan dengan membunuh mereka tanpa meninggalkan rasa sakit. Kashima lantas menginjak kecoa itu dengan keras sampai berkali-kali. Kashima pun meminta mereka untuk mengerti akan nilai sebuah kehidupan. Toramaru dan Mafuyu pun mengeluarkan senjatanya untuk melawan Kashima, tetapi Kashima menghukum mereka dengan menekan sebuah tombol. Saat itulah ledakan besar terjadi dan mengejutkan mereka. Kashima lantas memberitahu mereka bahwa mereka memiliki bom serupa yang ditanamkan di dalam tubuh mereka ketika Kashima mengobati luka mereka. Meski ukurannya seperti sebutir nasi, tapi kekuatannya sungguh dahsyat. Mafuyu tidak habis pikir karena Kashima menyisipkan barang menjijikkan di dalam tubuhnya. Slur pun mendatangi mereka untuk menanyakan apakah mereka menikmatinya. Mereka perlu menemukan sebuah sensasi untuk menjalani kehidupan yang baik. Tetapi Toramaru menolaknya karena itu terlalu mengerikan. Slur lantas tersenyum manis sehingga Toramaru langsung terpikat dengan penampilannya. Dan sekarang telah menjadi penggemarnya juga. Mafuyu lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon Natsuki menggunakan ponsel yang berada di dalam sakunya. Natsuki pun menjelaskan bahwa ketika Mafuyu menelpon tanpa mengatakan apapun, biasanya itu berarti dia dalam masalah dan butuh bantuan.
Tapi Mafuyu terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Natsuki sudah mencoba mencari tahu, tapi dia sama sekali tidak memiliki petunjuk terkait keberadaan Mafuyu ataupun Slur. Natsuki merasa satu-satunya harapannya hanyalah informasi yang ada di dalam database untuk menemukan adiknya Mafuyu. Akira menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk mengakses database adalah dengan mengalahkan Satoda Sensei. Natsuki mengatakan bahwa dia benci membual, tapi dia adalah ahlinya dalam membuat senjata. Shin mengejek Natsuki dengan menirukan ucapan Natsuki sebagai ahlinya pembuat senjata. Natsuki menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya berterima kasih karena dia menawarkan untuk membuatkan mereka senjata. Shin, Natsuki, dan Akira kemudian menuju ke departemen pembuatan senjata. Para senpai di sana tidak menyambut Shin, tetapi menjadi antusias saat Akira datang karena mereka sangat menyukai perempuan. Shin lalu bertanya, senjata jenis apa yang akan dibuat Natsuki untuknya? Natsuki tidak tahu, tetapi dia menanyai Shin tentang jenis senjata apa yang biasanya dia gunakan. Shin menjelaskan bahwa dia mengandalkan kemampuannya membaca pikiran dan tidak pernah menguasai senjata apapun. Setelah melihat Sakamoto, Shin merasa bahwa hanya pembunuh bayaran kelas rendah saja yang terlalu bergantung pada sebuah senjata. Maka dari itu, Shin mencoba menghindari hal tersebut. Natsuki mengejek Shin. Apakah Shin berpikir kemampuannya setingkat dengan Sakamoto? Bukankah cara yang bijak untuk menjadi pembunuh bayaran yang hebat adalah dengan menerima kemampuan yang masih belum hebat? Selain itu, fisik Shin dan Sakamoto sangat jauh berbeda. Dalam olahraga tinju, selisih 2 kilo saja sudah cukup untuk membedakan kelasnya. Shin pun marah meski apa yang diucapkan oleh Natsuki memang ada benarnya. Shin lantas menuntut Natsuki untuk segera memberikannya senjata. Shin mencoba beberapa senjata yang disediakan oleh Natsuki seperti pistol listrik, bom nitrogen cair, scream gun, pisau yang menyilaukan, fire shoes, pisau duri, dan lain sebagainya. Namun itu semua hanyalah prototipe yang menjadi senjata makan tuan bagi Shin. Karena kecewa, Shin menyimpulkan bahwa apa yang disebut kejeniusan Natsuki dalam membuat senjata hanyalah sampah. Para senpai mengoreksi Shin menjelaskan tentang dedikasi Natsuki. Mereka menyebutkan bahwa Natsuki tiba di lab paling awal dan menjadi yang paling terakhir pulang dibanding yang lainnya. Natsuki telah membuat jutaan prototipe. Para senpai yakin jika Natsuki adalah pemegang rekor pencipta proyek gagal terbanyak. Di antara semua yang dibuang, terkadang sesuatu yang luar biasa muncul. Itulah sebabnya para senpai menghormatinya meskipun memang Natsuki agak menyebalkan. Natsuki kemudian mengeluarkan kotak senjata lain untuk diperiksa sehingga Shin mengira niat Natsuki adalah menjadikannya eksperimen atas senjatanya. Shin lalu melihat sarung tangan besar dan bertanya tentangnya. Shin diberitahu bahwa itu adalah senjata terbaru yang dirancang untuk bisa melampaui khayalan dan memberi pemakainya peningkatan kekuatan luar biasa. Satu pukulan dari sarung tangan itu sudah cukup untuk menghabisi musuh jika Shin mampu mendaratkannya tepat sasaran. Shin pun mencoba beberapa pukulan tetapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba suara retakan keluar dari sarung tangan itu diikuti oleh ledakan. Semua orang bergegas menuju ke sumber suara itu. Ketika asap menghilang, mereka menemukan sebuah lubang di dinding tempat pukulan udara Shin diarahkan. Natsuki pun menjelaskan bahwa sarung tangan itu membutuhkan jeda beberapa saat untuk bisa mengaktifkan efeknya. Lengan Shin pun terluka dan mereka mulai membawanya ke ruang perawatan. Meskipun demikian, Shin menjadi tertarik dan mengakui kehebatan Natsuki. Tetapi Natsuki menegaskan kembali bahwa ada jeda waktu pengaktifannya dan itu sangat fatal dalam pertarungan jarak dekat. Shin menjawab bahwa hal itu mungkin masih berguna jika dapat memprediksi masa depan. Beralih ke tempat persembunyian Slur di mana Gaku bertanya kepada Kashima apakah dia harus membobol JCC dan menghancurkannya. Kashima menjelaskan bahwa sulit menjangkaunya dengan naik kapal karena pasang surut perairannya tidak menentu.
Selain itu, wilayah udaranya dilindungi oleh rudal pelacak yang akan mencegat pesawat manapun yang tidak mengantongi izin JCC. Slur menyarankan agar Amane yang menanganinya karena dia mengingatkan Slur tentang dirinya di masa lalu. Kashima mengungkapkan kekhawatirannya tentang anak muda yang tidak terjamin loyalitasnya. Tetapi klub Jam muncul dari kegelapan untuk meyakinkannya bahwa dia akan mengurusnya. Kita pun diperlihatkan Amane sebagai siswa JCC dengan misi menghancurkan database yang terkait dengan Slur sehingga dia dapat bergabung dengan kelompok Slur. Sementara itu, Sakamoto menipu seorang guru agar memberinya kunci utama kelas. Untuk menemukan database tersebut, Sakamoto memutuskan untuk memulai dari sisi selatan kampus JCC. Tetapi dia juga khawatir penyamarannya akan luntur, jadi dia harus bergegas. Sakamoto tidak ingin menjadi gendut saat menyamar sebagai Aoi. Tiba-tiba, sebuah senjata terbang langsung ke arah Sakamoto dan merampas kunci utama darinya. Ternyata, Amane adalah orang yang telah mencuri kunci tersebut. Amane berterima kasih kepada Sakamoto atas kuncinya, sementara Sakamoto mengingat pernah melihat Amane sebelumnya. Ketika Sakamoto memperhatikan jenis senjata yang digunakan oleh Amane, dia pun mengingat bahwa Amane adalah putra Yotsumura, mantan anggota Order yang sebelumnya bertarung melawan Nagumo, Shishiba, dan Osaragi di chapter sebelumnya. Amane pun bertanya, bagaimana bisa guru magang itu mengenalnya? Sakamoto menjawab bahwa mereka pernah bekerja bersama. Yotsumura pernah menyebutkan bahwa dia memiliki seorang putra. Namun, Amane mengungkapkan bahwa Yotsumura bukanlah ayah baginya, melainkan seorang pembunuh yang menghancurkan keluarganya. Segera setelah itu, Amane berlari membawa kunci tersebut sehingga Sakamoto harus mengejarnya. Beberapa kali Sakamoto muncul dari arah yang tidak terduga, sehingga Amane harus terus berlari sampai memecahkan kaca jendela, melewati ruang kelas dan dapur, serta melewati para murid yang sedang membawa banyak senjata. Baik Sakamoto dan Amane, keduanya menunjukkan kelincahan mereka secara fisik. Tetapi Sakamoto juga masih sempat mengambil senjata yang dibawa oleh para murid dan memakainya untuk menyerang Amane. Sayangnya, Amane juga mampu menghindar sehingga Sakamoto mengembalikan senjata itu kepada para siswa. Kini, Amane masuk ke dalam ruangan kelas sejarah pembunuh bayaran dan duduk paling belakang. Siswa lain menyapanya, tetapi Sakamoto juga ikut masuk dengan beralasan bahwa dia akan melakukan observasi pada kelas tersebut. Dalam situasi belajar yang khusyuk, Amane dan Sakamoto justru saling serang satu sama lain. Tetapi ketika para siswa berbalik, mereka terkejut karena Amane sudah tidak ada lagi di ruang kelas tersebut. Setelah pengejaran yang menegangkan, Sakamoto akhirnya menangkap Amane dan mengambil kunci darinya. Sakamoto bertanya, mengapa Amane menyimpan kebencian seperti itu terhadap JAA dan ayahnya? Amane menjelaskan bahwa Yotsumura telah membunuh ibunya. Itulah sebabnya dia ingin menjatuhkan JAA dan ayahnya. Saat Sakamoto mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Amane menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Amane juga menyadari sesuatu yang aneh tentang Sakamoto yang tampaknya berubah bentuk sejak pertemuan terakhir mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Amane mencuri kunci tersebut saat penyamaran Sakamoto mulai terganggu, di mana Sakamoto mulai gemuk lagi. Amane lantas melompat dari tangga berputar dan menghancurkan pegangan tangga agar Sakamoto berhenti mengejarnya. Namun, Sakamoto tetap mampu memanfaatkan situasi ini dengan menginjak tiang-tiang pegangan tangga tersebut. Sakamoto kemudian bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang telah bekerja di JCC sejak dia masih menjadi mahasiswa. Petugas kebersihan tersebut mengenali Sakamoto meskipun dalam wujud penyamarannya dan mengungkapkan bahwa dia adalah kakek Amane. Dia berterima kasih kepada Sakamoto karena telah meluangkan waktu bersama Amane karena tidak ada orang lain yang dapat mengimbanginya. Sementara itu, Amane berjuang untuk menemukan database dan menerima telepon dari Kashima yang memperingatkan bahwa jika Amane tidak dapat menemukan database tersebut, dia harus menonaktifkan sistem pertahanan rudal JCC sebagai gantinya. Siapa sangka, Kanaguri dan klub Jam sudah berada di sekitar JCC untuk menyusup.
Keduanya sangat bersemangat karena klub Jam adalah seorang masokis yang menyukai bahaya, sedangkan Kanaguri ingin membuat film bertema dewasa di akademi. Beralih pada Shin, Akira, dan Natsuki yang menyusun rencana untuk menyerang Satoda Sensei. Natsuki membetulkan sarung tangan untuk Shin karena dia hanya dapat melihat 0,5 detik ke masa depan. Natsuki memberitahu mereka bahwa rencana mereka akan melibatkan Akira dan dirinya untuk mengalihkan perhatian guru tersebut, sementara Shin menyerangnya. Natsuki mengatakan bahwa meskipun mereka menyerangnya, itu berarti serangannya akan menyakitkan karena Satoda menguasai Aikido dan hanya akan memantulkan serangan mereka. Ketika Akira memberitahu Natsuki bagaimana dia dapat melihat jalur benang ke titik vital ketika bertarung, Natsuki pun terkejut dan berpikir bahwa Akira mungkin seorang jenius dan akan membantu mereka mengatasi hal ini. Mereka pun memulai rencana untuk menyerang Satoda Sensei ketika dia memasuki gedung olahraga untuk mengambil sesuatu yang dia lupakan. Shin mencoba melakukan serangan kejutan tetapi gagal sehingga Shin dilempar ke dalam ring basket. Shin lantas menarik ring basket untuk dilemparkannya ke arah Satoda Sensei, namun ditahannya dengan sangat lembut. Natsuki dengan baju invisible-nya pun mengangkat tiang net untuk menyerang Satoda Sensei. Tetapi Satoda Sensei kembali melemparkan tubuh Shin dan menabrakkannya kepada Natsuki. Satoda Sensei mengatakan bahwa mereka berdua gagal. Tiba-tiba, Satoda Sensei teralihkan oleh suara perempuan yang berasal dari Scream Gun. Kemudian, Akira menyerang dengan raket tepat di atas kepala Satoda Sensei, namun mampu ditahannya hanya dengan jari saja. Ketika Satoda Sensei mau melempar tubuh Akira, siapa sangka Akira menarik baju Satoda Sensei lalu bergerak sangat cepat untuk menyerang Satoda Sensei sendirian. Guru tersebut terkejut melihat bahwa Akira belajar dan beradaptasi saat bertarung, mengingatkannya pada Rion Akao. Tepat saat Akira melihat kesempatan untuk menyerang Satoda Sensei, jalur benang untuk menyerang menghilang ketika Satoda Sensei menjadi lebih serius. Namun, Shin menggunakan baju invisible milik Natsuki serta mengandalkan kemampuannya untuk melihat masa depan, lalu melompat melalui jalan yang sama dari benang yang dilihat Akira dan akhirnya mendaratkan serangan pada Satoda Sensei. Tetapi Satoda berhasil melindungi diri. Dengan tatapan serius, Satoda Sensei lantas meraih baju Shin untuk dilemparkannya sampai ke dinding. Siapa sangka tangan Satoda Sensei gemetar. Dia melihat ketiganya berkembang dalam waktu yang singkat. Satoda Sensei sampai menangis karena mengetahui perjuangan mereka untuk sampai ke titik ini. Satoda masih terkejut dan terkesan menyadari bahwa dia hampir membunuh ketiganya, padahal mereka masih sangat belia. Akira pun menyatakan simpatinya pada Satoda Sensei karena mereka telah menyakitinya. Namun Shin menarik Akira kembali dan memperingatkannya bahwa mendekati Satoda Sensei itu berbahaya. Kemudian, Satoda Sensei menjelaskan kepada ketiganya di mana kekurangan mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan. Dia juga memuji mereka atas kerjasama tim dan upaya mereka untuk mengalahkannya, tetapi mengatakan kepada mereka bahwa mereka belum sebanding dengannya. Seperti baju invisible milik Natsuki yang masih meninggalkan bunyi gerakan kaki dan hawa keberadaannya. Jika begitu, bagaimana cara menghadapi lawan dengan naluri yang tajam? Natsuki masih perlu mengupgrade baju tersebut. Lalu, Akira yang memiliki mata yang luar biasa, Akira bisa melihat jalur benang yang mengarah pada titik vital lawannya secara akurat. Tapi Akira tidak bisa hanya bergantung pada satu bakat saja. Jika Akira terlalu gegabah, Akira bisa membahayakan dirinya sendiri. Lalu untuk Shin, menurut Satoda Sensei, dia adalah tipe orang yang gampang mati muda. Satoda Sensei pun memegangi sarung tangan Shin sehingga Shin merasa kesakitan. Shin rela menanggung resiko apapun untuk memperoleh kekuatan yang besar. Padahal Shin tidak perlu seperti ini. Kenapa Shin begitu gegabah? Shin menjawab bahwa dia sadar dia tidak cukup kuat. Jadi itu adalah keputusan Shin sendiri karena lawannya tidak akan menunggu Shin sampai menjadi kuat. Shin perlu melakukan segala cara agar bisa bertambah kuat.
Satoda Sensei pun meraih tangan Shin dan mengajarkannya bahwa dengan pinggul Shin sebagai porosnya, lakukan gerakan memutar untuk menangkis serangan lawan. Selain itu, hal ini akan menyeimbangkan tubuhnya seperti gasingan yang berputar. Karenanya, Shin bisa melancarkan serangan balik dengan mudah. Itulah prinsip rotasi. Jika Shin bisa menentukan arah keluaran energinya, maka perbedaan kekuatan, otot, ataupun gender bukanlah masalah besar baginya kelak. Satoda Sensei pun memuji kerja mereka yang bagus. Dia pun menjawab pertanyaan mengenai database, bahwa database adalah julukan seseorang yang dikenalnya dan bekerja dengannya di sekolah. Dia adalah teman sekelas Satoda Sensei dengan memori preternatural. Dalam adegan terpisah, Amane duduk sendirian, kemudian kakeknya datang dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus menjadi pembunuh. Amane dapat memilih pekerjaan tetap, namun Amane menolak, bersikeras bahwa dia tidak akan puas sampai dia membalas dendam pada ayahnya yang telah membunuh ibunya. Tetapi kakeknya menegurnya jika Amane baru saja kabur dari kejaran seorang guru cantik. Sebagai kakek, dia malu dengan Amane. Sontak, Amane pun ikut malu mendengarnya. Kakeknya lalu beranjak pergi sembari mengatakan bahwa itu bukan hal yang mengherankan. Amane memang tidak akan menang melawannya. Dari 38.764 murid yang kakek pernah temui, orang itu adalah murid terkuat sejauh ini. Lalu kakeknya meyakinkan Amane bahwa dia akan mendukungnya apapun yang terjadi. Amane kemudian menelpon Kashima dan setuju untuk mematikan sistem keamanan JCC dengan satu syarat. Amane meminta komplotan Mr. X untuk berjanji tidak menyakiti murid-murid dan para guru. Kashima setuju karena satu-satunya tujuannya adalah melenyapkan database. Gaku berkomentar, sistem keamanan apapun yang bisa disabotase oleh seorang anak kecil, itu artinya keamanan mereka begitu lemah. Slur ikut berkomentar bahwa pertahanan yang terkuat sekalipun mudah untuk menghancurkannya dari dalam. Selain itu, JCC cukup lunak pada murid-murid berbakatnya. Hal itulah yang selalu membuat Slur kesal. Kita pun diperlihatkan bagaimana Amane mematikan sistem keamanan JCC sehingga semua orang terkejut. Pengumuman terdengar bahwa pemulihan sistem akan dilakukan dalam 10 detik. Slur mengatakan bahwa inilah saatnya menghapus beberapa kenangan. Rupanya, beberapa saat sebelum Amane mematikan sistem keamanan, ada Sakamoto yang menahan senjata Amane dan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Lewat video call, Kashima memberitahu Amane bahwa Sakamoto adalah orang berbahaya yang senang menyakiti orang di kereta. Bahkan, istri Sakamoto sama saja. Dalam wujud Aoi, Sakamoto menjelaskan bahwa Sakamoto melakukannya karena Kashima belum juga kapok melakukan aksinya dan bahkan Kashima adalah orang yang pernah membahayakan anak Sakamoto. Jadi, Sakamoto meminta Amane untuk tidak percaya padanya. Kashima mengatakan bahwa membuat perubahan besar membutuhkan pengorbanan dan dia yakin Sakamoto sama sekali tidak mengerti konsep tersebut. Amane lantas menanyakan, apakah Kashima mengingkari janjinya bahwa tidak akan menyakiti siapapun? Amane memperingatkan Kashima bahwa jika dia menyakiti siswa atau orang lain, dia tidak akan membantunya, tidak peduli seberapa penting situasinya. Kashima pun memecat Amane dari rekrutan Mr. X dan mengatakan bahwa Amane memang masih anak-anak. Tapi sebelum mengakhiri panggilan, klub Jam kemudian menghipnotis Amane lewat tepukan tangannya. Sehingga Amane tanpa sadar langsung menghancurkan sistem keamanan menggunakan senjatanya. Kembali ke waktu sekarang, di mana sistem keamanan JCC telah dipulihkan. Satoda Sensei tampak terdiam, sementara Shin, Akira, dan Natsuki kebingungan dengan sistem keamanannya. Para siswa kembali ke kelas seperti biasa dan menikmati kelas mereka. Tapi siapa sangka, Kanaguri sudah menyusup di kelas tersebut dengan menegur seorang murid untuk tidak mengganggu murid yang ingin belajar. Tetapi ketika guru mendatangi Kanaguri untuk mendisiplinkannya karena telah membawa kamera, Kanaguri lantas menebas kepala guru tersebut sehingga semua orang menjadi sangat panik. Merasa telah kelewatan karena telah membunuh seorang guru, Kanaguri meminta semua murid untuk tetap tenang.
dan dia akan menggantikan guru mereka. Para murid pun merasa ketakutan dan menuruti Kanaguri untuk tetap duduk dengan tenang. Namun tiba-tiba Kanaguri terlempar setelah terkena senjata yang dipegang oleh para guru karena mengetahui bahwa ada penyusup di ruang 12. Kanaguri tampak mengenali guru yang menyerangnya meskipun salah memanggil namanya. Sementara itu, Shin dan yang lainnya akhirnya menemukan Sakamoto bersama Amane di ruang kendali keamanan. Akira dan Natsuki sangat terkejut karena guru magang cantik ternyata Sakamoto. Shin pun menyampaikan bahwa dia telah mengetahui database-nya. Itu adalah julukan tukang kebersihan yang bekerja di akademi ini. Dia memiliki daya ingat yang gila dan mengingat setiap detail murid yang pernah dia temui. Saat itulah Sakamoto dan Amane merasa ini situasi yang buruk karena tukang kebersihan alias database itu adalah kakek Amane. Namun Sakamoto mengatakan pada Amane untuk menyerahkan pada mereka. Siapapun yang membuat keributan di akademi, mereka harus diberi pelajaran. Di sisi lain, Kanaguri telah membunuh kedua guru tadi. Menurutnya, seorang guru tidak berhak menentang sutradara film. Siapa sangka, Satoda Sensei pun berjalan dan memandangi Kanaguri dengan sangat menyeramkan. Kanaguri pun merasa bersemangat karena sekarang tema filmnya telah berganti menjadi Japanese Horror. Nah minasan, bagaimanakah pertarungan antara Kanaguri melawan Satoda Sensei? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.